Halo semuanya, kembali lagi di Republik Rupiah. So, di hari ini kita akan lebih mengupas tentang si XRP, di mana kemarin kita sudah membahas tentang polemik mereka dengan SEC dan dinyatakan menang. Nah, di video kali ini kita akan melihat opportunity ke depannya XRP ini. Nah, apakah ke depannya itu opportunity untuk memegang XRP itu bagus gitu ya? Pertanyaan beberapa komunitas tuh pasti, wah bang, XRP itu layak hold nggak? Untuk jangka panjang gimana bang setelah menang sidang ini gitu? Oke, sekarang kita akan lihat dari pergerakan update si XRP dan juga bagaimana si opportunity ke depannya. Nah, jadi karena video kali ini tuh merupakan opini kita pribadi ya, jangan jadikan video ini tuh sebagai patokan investasi teman-teman. Teman-teman wajib hukumnya untuk melakukan Dior sebelum teman-teman investasi. So, langsung aja kita ke videonya. Let's go. Oke, sebelum kita lanjut, aku mau nginfoin ke teman-teman nih buat ikutin giveaway dari Republik Rupiah dengan nominal hadiahnya itu mencapai 1 Ethereum. Untuk ikutan caranya gampang banget, teman-teman tinggal klik link di deskripsi, itu ada link tentang Zilli gitu. Jadi teman-teman di sana bisa mengerjakan quest yang dimana salah satu quest terbesarnya itu adalah subscribe YouTube Republik Rupiah. Yang dimana ketika Republik Rupiah sudah mencapai angka 150 subscriber, pengundian giveaway akan dilakukan. Dan juga buat teman-teman yang pengen membership lifetime dengan berbagai konten eksklusif yang kita sediakan di Republik Rupiah, teman-teman bisa minting NFT dari Heritage DAO. Teman-teman bisa akses linknya ada di deskripsi. Oke, apakah teori investasi sudah berubah untuk XRP? Dan dimana sih masa depannya? Nah, dari keputusan kemarin itu, kita kan sudah melihat harga XRP itu benar-benar terbang, itu mencapai 70% dalam waktu beberapa jam saja. Tapi kan banyak juga teman-teman yang belum mengenal apa sih itu XRP gitu. Nah, di sini kita akan mengulas gitu. Dan juga banyak juga teman-teman yang berspekulasi, wah ini bakal bagus banget ke depannya karena sudah di ACC. Nah, juga banyak teman-teman yang berspekulasi, wah ini bakal terbang terus-terusan nih. Jadi buat teman-teman itu nggak langsung FOMO dan lain-lain, mending kita simak bareng-bareng video. Nah, kalau kita lihat posisi XRP itu ya sekarang itu berhasil menyalip dari posisinya BNB sebelumnya. Yang dimana kalau kita lihat dia itu ada di peringkat nomor 3 di CoinGecko ya, selain stablecoin ya, itu ada di peringkat nomor 3, di bawahnya tepat si Ethereum. Oke, kalau kita melihat dari segi market cap dan juga harga itu kan ada di posisi nomor 3. Nah, kalau kita melihat dari dalamnya, apalagi dari ekosistemnya. Oke, mungkin banyak kritikan gitu kan yang kita baca-baca juga di Twitter dan lain-lain dan kita analisa juga. Nah, itu bahwa banyak kritikan tentang si ekosistemnya XRP ini dianggap sebagai ekosistem zombie gitu, karena kurangnya banyak aplikasi yang menarik gitu di dalamnya kalau kita bandingkan dengan aplikasi-aplikasi yang ada di blockchain lain gitu. Karena XRP itu kelihatannya sangat fokus terhadap kemitraan mereka gitu. Oke, kalau kita lihat dari salah satu ekosistemnya, kita lihat dari upgrade-nya itu ada dari XRPL yang dimana itu adalah XRP Ledger gitu. Nah, XRPL ini memiliki fungsi yang cukup terbatas juga dan juga berfungsi sebagai pertukaran eksklusif untuk token yang dipertukarkan dan juga NFT, yang dimana mereka itu mendukung token-token standar mereka dan juga bisa dibilang sebagai DEX lah gitu. Tapi DEX-nya ini lebih eksklusif, hanya ada di dalam ekosistemnya XRP. Nah, tapi kalau kita melihat dari segi DEX yang ada di XRP gitu, DEX yang ada di XRP itu masih menggunakan sistem order book saja. Nah, melainkan kalau kita lihat dari DEX yang ada di ekosistem lain ya, seperti ekosistem Solana ataupun Ethereum, nah itu kan biasanya menggunakan liquidity gitu kan, atau LP gitu. Jadi teman-teman ketika mau nge-swap itu sudah langsung bisa dieksekusi karena sudah ada likuiditas poolnya gitu. Nah, berbeda seperti DEX yang ada di XRP ini hanya menggunakan order book. Ketika ada orang yang jual baru kita bisa membeli, ataupun ketika kita pengen jual kalau nggak ada orang beli ya tidak bisa tereksekusi gitu ya dia. Nah, kalau kita lihat konsep dari liquidity pool ini masih dikembangkan oleh tim internal mereka gitu. Ya mungkin biar bisa bersaing gitu kan dengan blockchain-blockchain lainnya dalam segi adopsi gitu. Dan juga bisa menguntungkan para usernya yang bisa berpartisipasi dalam rangka itu menyediakan likuiditas gitu. Nah, kendala yang lain itu ada dalam smart contract. Kalau kita lihat tadi dari DEX-nya itu ya, karena menggunakan sistem order book itu otomatis tidak menggunakan sistem smart contract gitu kan. Dengan DeFi yang kita bandingkan itu semuanya sudah rata-rata menggunakan sistem smart contract. Nah, jadi kendala itu mungkin akan dibereskan oleh si XRP Labs ini, yang dimana mereka itu memperkenalkan yang namanya hooks gitu. Oke, kalau kita lihat apa sih contoh penggunaan dari si hooks ini. Nah, ini beberapa contohnya. Yang pertama itu termasuk dari auto saving hooks, yang kedua itu dari carbon offset hooks, dan juga yang ketiga itu firewall hooks. Nah, itu istilahnya simpel itu ya, untuk menyederhanakan kompleksitas di dalam jaringan mereka, yang dimana konsep ini tuh ya mirip-mirip dengan konsep dari smart contract. Nah, mungkin teman-teman ada yang berseluncur di dalam ekosistem XRP gitu kan, dan juga melihat dari perkembangan sidechainnya si XRP. Tapi kita nggak akan bahas lebih detailnya. Mungkin teman-teman kalau pengen explore sendiri, nah di sini tuh ada beberapa dari Flare Network, habis itu dari The Root Network, dan juga dari Corium. Mungkin teman-teman bisa lihat juga perkembangan dari si sidechainnya di XRP
ini. Kalau dulu saya pribadi juga pernah melihat perkembangan dari si Flare Network ya, ada dari Songbird. Nah, kita menggunakan wallet lain. Mungkin teman-teman sekarang ada yang juga lagi menjelajah XRP gitu kan, menggunakan Zoom Wallet. Habis itu kalau si Flare itu menggunakan, kalau nggak salah namanya Bifrost gitu deh, yang dulu saya gunakan itu. Nah, tapi di sana dulu tuh masih dikit banget aplikasi yang tersedia. Jadi kalau saya explore tentang DeFi itu sangat sulit ya gitu. Tapi kalau kita bandingkan sidechain-nya itu lebih cepat berkembang gitu dibandingkan si XRP-nya itu, yang dimana tadi kita jabarkan gimana sih problemnya di dalam gitu. Tapi kalau kita lihat dari perkembangan untuk saat ini, ya mungkin ada possibility yang dimana timnya mereka itu sudah menyadari bahwa ini kekurangan kita dan kita harus kembangkan sekarang gitu. Oke, kalau kita lihat dari ketertarikan TradFi atau traditional finance untuk si XRP bagaimana gitu. Oke, mungkin kalau kita dengar dari komunitas ya, para penggemar XRP itu atau komunitas XRP itu percaya gitu bahwa XRP ini akan menggantikan sistem atau infrastruktur dari pembayaran tradisional. Contohnya seperti SWIFT gitu. Dan juga sudah terdengar isu-isu dari CBDC dan lain-lain. Nah, itu akan menggunakan dari si XRP ini. Nah, oke, di sini kita akan jelaskan dan juga lihat lebih langsung gimana sih perkembangannya gitu. Oke, kalau kita lihat dari Ripple Labs ya, ini perusahaan si XRP juga ya. Nah, itu mendukung pembayaran lintas batas melalui jaringan tertutup mereka yang dinamakan itu RippleNet. Nah, mereka itu menggunakan fitur on-demand liquidity yang menggunakan XRP sebagai mata uang untuk perantara transaksi mereka. Nah, kalau kita lihat mungkin di sistem itu sistem yang tertutup gitu kan, bukan open public seperti yang bisa kita gunakan di dalam XRP gitu. Ini sistemnya itu berbeda yang dinamakan RippleNet tadi. Sejak awal Maret 2023, nah Ripple ini mengklaim telah melakukan pembicaraan dengan lebih dari 20 negara gitu mengenai rencana mata uang digital mereka atau bisa dibilang CBDC. Nah, tapi untuk saat ini tuh hanya baru 2 yang sudah confirm untuk bermitra dengan si Ripple ini. Yang dimana kalau kita lihat keduanya itu adalah salah satunya dari Republik Palau, yang dimana PDP mereka itu sekitar 217 juta dolar. Nah, kalau yang satu lagi itu dari Montenegro, yang dimana PDP mereka itu 5,9 miliar dolar. Oke, kalau kita lihat mungkin kan itu 2 negara yang ekonominya tidak terlalu besar lah ya gitu. Nah, tapi Ripple tuh menyatakan bahwa regulator dari negara-negara besar seperti Singapura yang PDP-nya itu mencapai angka 300 hampir 400 miliar dolar lah, dan juga ada Swiss, habis itu ada dari Inggris dan juga Jepang, masih banyak lagi. Nah, itu akan mengadakan pembicaraan mengenai CBDC dengan perusahaan Ripple ini. Nah, mungkin kita bisa tunggu gimana sih update-nya untuk kerjasama dari tim Ripple Labs ini dengan negara-negara yang lagi menyusun atau menyiapkan CBDC mereka. Nah, di sini juga tuh Ripple telah mengumumkan ya, mereka tuh menyempurnakan pada platform CBDC mereka itu yang didasarkan pada XRPL atau XRP Ledger tadi, tetapi tidak memerlukan XRP untuk beroperasi. Oke, kalau kita melihat dari segi tantangan adopsi dan juga harapan adopsi ke depannya dari si XRP ataupun Ripple Labs ini bagaimana sih? Kalau kita lihat teknologi Ripple Labs ini belum menunjukkan potensi adopsi nyata di dunia nyata untuk sekarang. Nah, kalau kita lihat kemenangan XRP dari SEC kemarin itu ya, itu tidak terlalu dipertimbangkan oleh bank sentral yang ada di luar yurisdiksi Amerika Serikat. Yang mungkin kalau kita berkaca pada CBDC itu hanya membutuhkan teknologinya saja karena mereka itu sudah mempunyai mata uangnya sendiri gitu kan. Nah, kalau kita lihat dari harapan adopsinya setelah keputusan kemarin itu, mungkin dari pihak Ripple Labs itu akan mendapatkan lebih opportunity atau peluang dari kerjasama untuk mitra mereka yang ada di Amerika Serikat, contohnya perbankan yang ada di Amerika Serikat, yang dimana untuk lebih menerapkan XRP dalam sistem mereka. Tetapi kalau kita melihat dari segi adopsi internasional ya, itu masih menjadi tantangan untuk si XRP. Oke, gimana sih menurut teman-teman? Bisa komen di bawah tentang XRP dan juga perkembangannya yang dari XRPL itu tadi. Mungkin kalau kita melihat tuh untuk mendapatkan adopsi massal maupun dari bank gitu dan juga pengguna seperti kita, user retail ini, yang mungkin harus ada perkembangan dari teknologi di dalamnya itu. Nah, kalau kita lihat dari XRP itu perkembangan yang kita bisa terima dengan cepat itu dari sidechain mereka. Oke, gimana sih menurut teman-teman tentang XRP di hari ini? Apakah adopsi massal itu menanti di masa depan atau masih banyak PR yang harus dikerjakan mulai hari ini? Mungkin kalau kita melihat XRP itu emang salah satu koin yang legend gitu kan, yang sudah membantu dari segi ekosistem kripto itu untuk growing up bareng-bareng gitu. Nah, tapi mungkin kalau kita lihat dari kendalanya itu ada di internal seperti tentang program mereka yang mungkin banyak aplikasi-aplikasi yang dibangun tapi tidak eksis gitu. Nah, itu yang menjadi penghambat dari perkembangan si XRP ini. Kalau kita bandingkan dengan blockchain-blockchain yang
baru itu sangat pesat gitu kan, mungkin dari perkembangan DeFi-nya, habis itu ada dari game, dari NFT mereka. Nah itu jauh perkembangannya gitu. Nah kalau kita lihat juga dari kasus penggunaan XRP ini yang sudah lama diantisipasi sebagai menggantikan sistem pembayaran tradisional, dan mungkin teman-teman bisa lihat sendiri juga gimana sih perkembangannya, apakah possible gitu untuk banyak negara yang dapat diambil dari pasarnya Ripple Labs ini. Yang dimana untuk sekarang mungkin belum ya, tapi who know untuk kedepannya. So kayak gitu teman-teman, dan nonton sampai akhir. Mungkin segitu aja video untuk update XRP hari ini. Teman-teman bisa komen di bawah gimana sih update lebih detailnya, karena teman-teman yang lebih tahu, apalagi teman-teman yang pengguna setia dari XRP. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cheers.